Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda dari Prodi Teknologi Pemilihan Ikan NPM 21744030. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu saya ialah Bapak Rahmat Ubaidillah Ahror. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankannya oleh pemerintah negara tersebut. Pada isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Pada perjuangan untuk menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberikan penghargaan atas hak dasar manusia. Pada demokrasi ini bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian, hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis, dan demikian negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Di suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia. Karena itu, demokrasi perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada demokrasi merupakan simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya, demokrasi itu ada semacam kewajiban tak tertulis bagi negara-negara di dunia untuk mencantumkan label demokrasi dalam format politik yang dimilikinya. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang telah dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Pada hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat dan martabatnya. Sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaannya di negara di sini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individu dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukannya sendiri apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Negara kebebasan ini seseorang dapat berperkasa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dari masyarakat bangsanya dengan kebebasan sosial yang dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual di dalam pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara yang dapat merusak kebebasan individual. Namun, kebebasan tetap mempunyai batas. Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain yang telah didukung oleh tingkat intelektual,
moral dan kesadaran sosial yang tinggi dalam diri agar dapat memelihara dan membangun masyarakat yang demokratis. Istilah negara Indonesia merupakan terjemahan dari perkataan state Inggris, staat Jerman dan Belanda, atau etat Prancis yang diserap dari bahasa Latin atau statum, yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa negara dapat kita artikan yang pertama sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan kedua, negara itu dapat kita artikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif dan mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak untuk menentukan tujuan nasionalnya. Kan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama. Itu baik oleh individu dan golongan atau sosialisasi maupun oleh negara lain sendiri. Dengan demikian, ini ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Negara ini mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul dari masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Di samping itu, negara juga mempunyai tugas untuk mengordinasikan dan mengintegrasi aktivitas individu, orang perseorangan, dan golongan agar dapat tercapainya suatu tujuan-tujuan dari masyarakat di seluruhnya seperti apa yang harus mereka cita-citakan. Untuk sarannya, yang pertama itu kita harus mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi organisme yang membahayakan. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.